Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Roro Dia Kusumawati Roni SITOL. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Marilah berdiri dan sambutlah firman Tuhan di tengah persekutuan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Keadilan disukainya dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit dan dijadikan, tentara pun bertubuh oleh nafas-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 23 ayat 19 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Ayat ini menjadi dasar dalam ibadah kita di pagi hari ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai
dipersilahkan duduk kembali. Marilah jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengakui bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami dapat beribadah bersama keluarga kecil kami yakin dan percaya bahwa itu adalah karena kasih penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah hari Minggu saat ini. Kiranya Engkau sudi untuk hadir dalam persekutuan kami, dan kiranya Engkau juga mau mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh menghayati ibadah ini. Kuduskanlah ya Tuhan, awal hingga akhir ibadah ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, "Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Singkirkan kebisingan di hati, arahkan pikiran dan hatimu pada Allah. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 18 ayat pertama hingga kelima. Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku, dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di minggu ke-17 sesudah Pentakosta ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Syukur tak henti-hentinya kami panjatkan atas penyertaan-Mu. Dan tiba saatnya kami rindu untuk Engkau segarkan lewat sabda Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh diperbaharui, baik dalam pikiran kami, perkataan kami maupun perbuatan kami, dan hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu, pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu mendengarnya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur diberkati Tuhan, sepekan sudah kita masing-masing boleh melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di tengah-tengah dunia ini, menjalankan setiap peran dan tugas kita masing-masing di dalam dunia ini. Dan tiba saatnya kita akan mengisi kembali kehidupan rohani kita dengan sabda Tuhan yang akan kita renungkan hanya dari satu ayat, yaitu di bagian Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang
kita mulai dari sejak bulan Maret 2020 yang lalu, bangsa kita maupun seluruh dunia ini bergumul karena wabah atau pandemi yang tantintinya selesai, COVID-19 ini. Jadi kalau dihitung-hitung mulai dari bulan Maret kurang lebih sudah 6 bulan kita bergumul. Nah, tentu saja dengan kondisi ini membuat kita semua berusaha, baik pemerintah maupun kita sebagai masyarakat dan sekaligus warga gereja, bekerja sama, bergandeng tangan untuk melaksanakan atau memikirkan cara bagaimana untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Tentu saja juga di kenormalan yang baru atau biasa disebut new normal ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lakukan. Yang biasanya kita bekerja ya, di tempat kita masing-masing, baik di kantor, di pabrik, atau di tempat usaha, sekarang kebanyakan harus work from home, ya, bekerja dari rumah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita juga, yang biasanya kita harus setiap hari pagi-pagi sudah bangun, mengantarkan mereka, dan siang atau bahkan ada yang sampai sore, ya, ditambah les dan seterusnya, mereka baru dijemput melaksanakan kegiatan pembelajarannya tatap muka. Nah, namun karena pandemi ini kita pun belajar untuk mendampingi, menjadi orang tua yang mendampingi anak-anak kita, di mana mereka harus study from home, ya, belajar dari rumah atau biasa disebut belajar online atau daring, ya, dalam jaringan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan kita sebagai jemaat di GPIB Hosana Tanjung Uban sampai detik ini juga belum melaksanakan ibadah di gedung gereja secara tatap muka atau luring, karena memang kondisi yang ada saat ini. Bahkan baik ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga kita laksanakan juga via online atau secara virtual. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa ternyata memang dunia ini sekarang sudah disatukan dengan yang namanya teknologi informasi yang tinggi. Kita sudah tidak bisa lagi menutup mata kita tentang kemajuan teknologi ini, karena memang justru di masa-masa pandemi ini kita bisa melakukan banyak hal lewat media online. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun tentu saja ada plus minus di dalamnya. Nah, mari kita juga memperhatikan bahwa kitab Amsal ini memang ditulis oleh sang penulis untuk menyatakan atau mendidik kita sekalian, memberi nasihat-nasihat yang baik tentang cara hidup praktis. Nah, tentu saja bacaan kita ini adalah nasihat tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Nah, mari Bapak Ibu kita perhatikan, kalau kita lihat bacaan kita ada di ayat 12, namun tentu saja itu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 itu juga kalau kita tarik benang merahnya atau garis besarnya ada 4 kisah. Yang pertama ada di ayat 1 sampai 3, yaitu kisah tentang seorang pembesar, ya, yang mengundang makan. Kemudian kisah yang kedua ada di ayat 4 sampai 8, yaitu kisah tentang upaya seseorang untuk menjadi kaya. Dan kisah yang ketiga itu ada di ayat 9 dan 10, itu tentang 6 sampai 8 itu kisah yang ketiga. Kalau kisah yang kedua tadi ayat 4 sampai 5, kisah ketiga ayat 6 sampai 8 itu tentang orang yang makan roti orang kikir.
Dan kisah yang keempat atau terakhir ada di ayat 9 dan 10. Mari Bapak Ibu kita perhatikan dari kisah yang pertama, dari ayat 1 sampai 3 saya akan baca bagi kita. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menerima undangan makan dari seorang pembesar atau katakanlah seorang kaya atau seorang pemimpin besar, kita ragukan lagi tentang hidangan yang nanti akan disajikan bagi para tamunya. Nah, namun dari sini penulis ingin mengingatkan bahwa seorang anak muda tentu saja biasanya tergiur ya melihat wah lezatnya makanan-makanan itu. Namun di ayat yang ke-3b itu adalah hidangan yang menipu. Kita diingatkan bahwa apa saja yang nanti akan dimakan itu juga ada akibatnya. Jadi atau juga kita diajarkan untuk berhati-hati ketika menerima undangan pembesar itu, hati-hati ada udang di balik batu. Artinya ada sesuatu yang diinginkan oleh pembesar itu untuk kita pada akhirnya lakukan. Itu makna dari kisah seorang pembesar yang mengundang makan. Nah, bagaimana dengan pembelajaran lewat kisah yang kedua, yaitu kisah tentang upaya menjadi kaya? Itu ada di ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa saja pasti ingin kaya ya. Karena pemikirannya adalah jika kita kaya secara materi, maka kita bisa berbuat apa saja sesuka hati kita dan sesuai dengan keinginan kita. Namun penulis Amsal ini mengingatkan kepada kita hati-hati, karena keinginan itu ibaratnya ada namun bisa juga lenyap seketika. Bahkan dikatakan di sana tiba-tiba ia bersayap. Maksudnya hati-hati dengan kekayaan, karena ketika ia lenyap seketika itu bisa menyakitkan orang tersebut dan bahkan tidak jarang membuat orang itu depresi atau bahkan menyelesaikan hidupnya dengan cara pintas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat kisah berikutnya yaitu di ayat 6 sampai 8, kisah yang ketiga tentang makan roti orang kikir. Saya akan membacakan bagi kita. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang di sana tidak dijelaskan apakah roti yang dimakan ini adalah merupakan ada kaitannya dengan roti di jamuan orang pembesar di ayat 1 dan 2. Namun yang mau dikatakan di sini bahwa lewat jamuan itu ada imbalannya yang diinginkan oleh sang pengundang, dan justru ujung-ujungnya dia juga seperti orang kikir yang tidak mau rugi begitu saja. Nah, itu pembelajaran dari kisah yang ketiga. Dan pembelajaran dari kisah yang keempat ada di ayat 9 dan 10. Mari kita perhatikan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Nah, dari ayat 9 dan 10 ini kita tahu bebal itu adalah sebutan bagi orang yang keras kepala,
orang-orang yang sudah diberikan nasihat berulang kali tapi itu seperti mental begitu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau begitu juga sebaliknya, masuk kiri, keluar kanan. Itu yang disebut dengan orang bebal. Maka apa yang dikatakan oleh sang penulis tentang orang berbicara dengan orang-orang bebal, di sana kita diingatkan kalau kita berbicara dengan orang-orang bebal artinya adalah hal-hal yang sia-sia, karena orang bebal itu tidak akan mengindahkan bahkan melakukan apa yang kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penutupnya ada di ayat yang kita sekalian baca bersama tadi. Mari kita baca kembali. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Di dunia ini hati-hati, ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang mengandalkan pendidikan atau didikan. Namun ada juga manusia yang hanya mengandalkan pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya pendidikan dengan pengetahuan? Masa-masa pandemi ini memang tentu saja anak-anak kita atau cucu-cucu kita bisa belajar lewat online dan mereka mendapatkan ilmu. Mereka lebih pintar dan menguasai materi-materi ya. Bahkan juga bisa naik kelas, bahkan mungkin wisuda virtual begitu ya. Itu yang dimaksud dengan pengetahuan atau ajaran, bisa mereka dapat walaupun tidak bertatap muka atau hanya lewat media online. Namun berbeda dengan pendidikan ya. Jika tadi pengetahuan atau ajaran, titik beratnya atau penekanannya adalah segi pengetahuan saja, knowledge-nya ya. Pengetahuannya diisi, makin pintar. Itu adalah pengetahuan atau ajaran. Namun berbeda dengan pendidikan. Kalau pendidikan itu titik beratnya adalah kepada nilai ya. Apakah itu hal yang baik, apakah itu hal yang pantas atau tidak. Itu yang namanya pendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat bacaan kita saat ini khususnya di ayat 12, kita semua diingatkan bahwa pengetahuan penting, namun pendidikan juga sangat penting. Di sana dikatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu pada kata-kata pengetahuan. Jadi antara didikan dan pengetahuan balance atau seimbang. Tugas siapa saat ini yang memegang peranan penting? Tugas orang tua, termasuk juga tugas gereja. Bagaimana lewat cara kita ya mendidik, membesarkan anak-anak kita, pun gereja di dalam mengemas kegiatan-kegiatannya secara kreatif, bahkan lewat media online pun kita juga menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang memang sesuai dengan kekristenan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua belajar lewat keempat kisah ini. Yang pertama tadi undangan dari seorang pembesar, undangan jamuan, kemudian upaya menjadi kaya, dan yang ketiga tentang makan roti orang kikir, dan yang keempat terakhir berbicara dengan orang bebal. Ada satu kesamaan dari keempat kisah ini, di mana semuanya itu menitik beratkan kepada kepentingan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik pembesar, orang kaya, orang kikir maupun orang bebal pada umumnya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memikirkan kepentingan mereka sendiri. Namun ajaran di ayat 12 mengingatkan bahwa kita hidup, kita diciptakan Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri, namun kita diciptakan Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berbuat hal yang terbaik, memberikan didikan, namun juga kita memberikan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita juga bergandeng tangan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi-generasi penerus kita, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang percaya diri,
yang juga dapat meneruskan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut iman rasuli dengan hati, dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita kembali untuk menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur ketika Engkau sendiri yang memanggil kami dan melayakkan kami untuk bersekutu bersama-sama di hari Minggu yang mulia. Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, di mana Engkau mengingatkan kami sekalian lewat bacaan sabda Tuhan dalam Amsal 23 ayat 12 yang mengingatkan kami untuk mampu dan mau melakukan panggilan pengutusan gereja dalam hal mendidik dan membentuk warga gerejanya, yaitu penerus-penerus kami. Biarlah baik ajaran maupun didikan dapat senantiasa kami berikan kepada generasi-generasi penerus kami, sehingga mereka bukan saja pintar secara pengetahuan, namun juga mereka berakhlak dan memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah juga anak-anak kami maupun generasi-generasi penerus kami
Mereka boleh menjadi pribadi yang percaya diri kelak dan memiliki akhlak serta karakter yang sesuai dengan citra diri Kristus. Bapa Surgawi, biarlah juga lewat peribadahan kami ini, kehidupan iman kami semakin diperbaharui. Pengenalan kami terhadap Engkau juga semakin lebih dalam, terutama rasa kasih kami terhadap Engkau dan sesama juga semakin lebih dalam lagi. Dan kami mau menjadi berkat alat-Mu dimanapun Tuhan utus kami. Memberkati setiap para hamba Tuhan yang mengambil pelayanan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter yang bertugas, pemain musik, kantoria, tenaga admin, multimedia, koster gereja, dan setiap orang yang Kau pakai dalam persiapan ibadah saat ini. Tuhan memberkati masing-masing hamba-Mu dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan, dikembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu yang setia sampai akhir, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan lewat karya dan pelayanan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan yang juga mengambil bagian dalam persekutuan saat ini walaupun lewat media online. Kiranya Tuhan juga senantiasa menilik kedalaman hati mereka, apa saja yang mereka gumuli, apa saja yang mereka doakan dan harapkan lewat doa-doa pribadi mereka. Tuhan juga berkenan mendengar dan Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami memiliki masing-masing salib yang harus kami pikul. Salib itu merupakan hal-hal yang menguatkan kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang sesuai dengan citra diri Kristus. Biar Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh bersorak-sorai menjadi pemenang dalam hidup ini. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan untuk umat Tuhan yang saat ini bergumul, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan orang-orang kekasih, mereka yang kehilangan hal-hal yang lain di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka, dan juga Tuhan yang memberikan mereka segala hal yang terbaik untuk mampu bertahan, bahkan juga untuk mampu maju berjuang di dalam hidup ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga pergumulan atas kesehatan dari umat-Mu, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Khususnya kami menopang di dalam doa untuk hamba-Mu Penatua Yeni Ngareelat, Penatua Jeffrey, Oma Munte, Opung David, pemulihan Ibu Iin, Tiwo, dan Ibu Berta, dan setiap orang yang kami kasihi. Mereka dalam pemulihan, Tuhan juga yang mau berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, dan istirahat mereka, sehingga semuanya itu boleh baik adanya dan mereka boleh kembali sehat, bugar, melewati setiap kehidupan bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan umat Tuhan yang bersyukur, bersukacita karena kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Mereka yang boleh bersyukur berulang tahun, ulang tahun pribadi maupun perkawinan, mereka yang mendapatkan pekerjaan, mereka yang naik pangkat, atau hal-hal yang menggembirakan yang lain. Kiranya mereka juga tak lupa bahwa semuanya itu boleh dipermiliki dan diperoleh karena Tuhan yang memberi. Oleh sebab itu mereka bersyukur kepadamu dan hidup taat kepada Tuhan sampai akhir. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh tim medis yang saat ini masih berjibaku mengabdikan diri mereka untuk merawat para pasien, bahkan juga yang tetap setia dalam mengemban tugas mereka. Dengan setiap tanggung jawab yang ada, Tuhan berikan mereka kesehatan dan sukacita serta kemampuan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan mereka. Begitu juga dengan para aparat pemerintah yang sampai saat ini berjuang memikirkan yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah itu semua
boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami sekalian. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gerejamu dimanapun berada, khususnya di lingkup GPIB, dan khususnya pimpinan gerejawi kami Majelis Sinode ke-20. Kami memohon Tuhan juga memberikan rahmat berkat-Mu sehingga para pemimpin kami dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik sehingga damai sejahtera boleh dirasakan di seluruh GPIB. Dan untuk umat-Mu khususnya di GPIB Osana Tanjung Uban ini, kami sekalian para hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani umat-Mu, baik sektor 1 sampai 4, kami yang adalah presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, panitia, pengadaan mobil, dan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biar Tuhan juga memberkati kami sekalian, jerih payah dari umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan tidak sia-sia dan mendatangkan segala berkat sukacita. Bahkan juga kami menyerahkan di dalam doa untuk rencana ibadah secara luring atau tatap muka di awal bulan Oktober ini Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati segala persiapan yang ada, bahkan tata cara yang akan menjadi protokol di dalamnya kiranya juga Tuhan memberkati, sehingga walaupun kami beribadah lewat tatap muka tetapi tetap kami juga dalam pemeliharaan-Mu dan kami boleh sehat sepulang beribadah dan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati juga seluruh umat Tuhan yang rindu akan beribadah secara tatap muka. Biar Tuhan juga mendengar seruan kami dan pada akhirnya kami boleh bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus dan hidup benar di mata Tuhan dari sekarang kekal selama-lamanya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap orang yang juga setia dalam melaksanakan peribadahan secara daring ini. Biar Tuhan juga memberkati sehingga kami sekalian diperbaharui dari waktu ke waktu dan memuji memuliakan nama-Mu dalam hidup ini. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan usaha, pertumbuhan anak-anak, bahkan pendidikan mereka, dan setiap hal kegiatan-kegiatan kami sepekan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa hal yang akan terjadi, namun kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi atas kami, dan kami yakin rancangan-Mu damai sejahtera. Bapak Surgawi, kami juga memohon segala pengampunan-Mu atas salah dan dosa kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan, seperti ada tertulis di dalam kitab Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya,
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada berkenan bagi Tuhan? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Ya Tuhan, Kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Mari kita dengarkan sejenak hari warta pada minggu ini. Ibadah hari Minggu 27 September 2020.
ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada hari ini, yaitu Pendeta Nyonyo Roro Dia Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucap terima kasih bagi diakon, penatua, organis, kantoria, dan multimedia yang bertugas pada ibadah streaming hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga untuk dalam pekan ini selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB atau seusai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun, pertambahan usia dan perkawinan pada sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama keluarga. Demikian Sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut berkata keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.